sistem bunyi dan selak-beluk dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda arti dari sudut suatu bahasa tertentu. Tujuan fonologi. Tujuan fonologi adalah memaparkan pola-pola perbedaan bunyi yang ditemukan dalam sebuah bahasa dan membuat pernyataan umum yang memungkinkan kealamiahan sistem bunyi tersebut berlaku untuk bahasa-bahasa di dunia. Berdasarkan kesemestaan itu, hasil kerja fonologi sering dimanfaatkan oleh ilmu lain seperti linguistik teoris, leksikologi, morfologi, dan lainnya. Hal ini disebabkan sasaran analisis fonologi adalah data ujar atau data lisan. Yang selanjutnya itu adalah manfaat fonologi. Fonologi dapat bermanfaat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Fonologi dapat membantu para guru bahasa dalam proses pengajaran bahasa yang efektif. Hal itu dilakukan dengan cara membandingkan sistem fonologi bahasa yang diajarkan dengan bahasa ibu pada muridnya. Fonologi juga dapat diterapkan dalam pengajaran membaca dan menulis pada anak-anak. Untuk dapat menguasai keterampilan tersebut, seorang anak harus dapat menentukan hubungan antara bunyi bahasa, yaitu fonem, dengan lambang tulisnya, yaitu grafem. Proses decoding dalam membaca dan encoding dalam menulis melibatkan pengetahuan tentang aturan-aturan fonologi. Yang kedua itu, fonologi juga bermanfaat dalam penggunaan kamus selama pembelajaran. Adanya transkripsi fonetis pada kamus memberikan manfaat yang sangat besar bagi murid, terutama dalam pembelajaran bahasa asing. Murid dapat mengetahui cara mengujarkan kata-kata asing itu dengan benar karena adanya transkripsi fonetis. Yang ketiga itu, fonologi bermanfaat pada penyusunan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah peraturan pelambangan bunyi bahasa dalam suatu bahasa. Bunyi bahasa yang dilambangkan meliputi bunyi segmental dan bunyi suprasegmental, menambahkan bahwa perlambangan unsur segmental bunyi bahasa tidak sekedar bagaimana melambangkan bunyi-bunyi bahasa tersebut dalam bentuk tulisan atau huruf, tetapi juga meliputi bagaimana menuliskan bunyi-bunyi bahasa tersebut dalam bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Yang keempat, kedudukan fonologi. Yang pertama itu, dalam bidang morfologi, kedudukan fonologi berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Yang kedua, dalam bidang sintaksis, kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, dan intonasi. Hal itu disebabkan permasalahan bunyi-bunyi suprasegmental seperti intonasi, jeda, nada, tekanan, dan panjang bunyi merupakan bagian dari kajian fonologi. Yang ketiga, dalam bidang semantik, kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan kapan sebuah variasi bunyi dapat digunakan. Yang keempat, dalam bidang leksikografi atau penyusunan kamus, kedudukan fonologi berfungsi sebagai cara-cara pengucapan atau pengujaran yang khas suatu kata dan variasi pengucapannya yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetis. Tanpa transkripsi fonetis, pembaca kamus tidak akan dapat mengetahui, mengucapkan atau mengujarkan kata yang menjadi lema kamus. Yang kelima, dalam bidang dialektologi, kedudukan fonologi berfungsi sebagai salah satu data yang dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan status dialek dan pemetaannya. Yang keenam, dalam bidang pembelajaran dan pengajaran, kedudukan fonologi itu sebagai dasar untuk melatihkan bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing. Yang ketujuh, dalam bidang psikolinguistik, kedudukan fonologi itu sebagai alat untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Yang kedelapan, dalam bidang klinis, kedudukan fonologi sebagai dasar untuk menentukan metode yang tepat dalam menangani masalah gangguan berbahasa. Penentuan metode tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam fonetik. Yang kelima,
Bunyi bahasa dan tata bunyi. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris font atau bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena dua benda atau lebih bergeseran atau berbenturan. Sebagai getaran udara, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian gelombang-gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Klasifikasi fonologi. 1. Bunyi vokal, konsonan, dan semi vokal. 2. Bunyi oral dan bunyi nasal. 3. Bunyi bersuara dan tak bersuara. 4. Bunyi keras dan bunyi lunak. 5. Bunyi panjang dan bunyi pendek. 6. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap. 7. Bunyi nyaring dan tak nyaring. 8. Bunyi agresif dan bunyi ingresif. 9. Bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi utama dan bunyi sertaan. Selanjutnya, penerapan fonologi. Adapun penerapan fonologi dalam pengajaran bahasa Indonesia adalah 1. Secara dasar untuk pengajaran membaca dan menulis. 2. Sebagai landasan pengajaran berbicara. 3. Untuk membantu pengajaran menyimak. 4. Untuk menggambarkan proses perubahan bunyi. 5. Untuk melatih peserta didik berpikir logis. Demikianlah video yang kami sampaikan mengenai materi fonologi. Jika dalam video terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying.